Oke. Nah, di sini kita akan belajar 3 konsep. Yang pertama ada konsep prasyarat ya, tentang konsep mol. Ini teman-teman sudah pelajari di 2 minggu lalu, jadi kita akan coba bahas lagi. Dan yang kedua tentang reaksi berkesudahan. Ini ada deskripsinya, tapi Ibu belum ganti hilap. Kemudian yang ketiga ada tentang pereaksi pembatas. Oke. Ini 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep mol. Coba bisa tunjuk tangan siapa kira-kira yang belum paham tentang konsep mol ini, teman-teman? Atau yang sudah paham siapa coba? Belum paham saya, Bu. Oke, terima kasih Iqbal untuk kejujurannya. Tuh kan kalau misalkan ada yang menyampaikan, Ibu jadi bisa ada gambaran ya untuk lebih menjelaskan lagi. Oke, sekarang kita akan coba kita akan coba pelajari tentang konsep mol. Intinya konsep mol ini adalah salah satu satuan di kimia ya. Mol itu satuan terkecil di kimia, sama kayak kilogram, sama kayak sentimeter. Tapi kalau misalkan di perhitungan, kita nggak pakai itu. Karena di kimia sendiri skalanya selalu skala yang kecil. Yang akhirnya nanti diekspand jadi skala yang besar. Jadi kita butuh satuan khusus yang namanya mol. Gitu. Oke, cara cari mol teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di rumus ini yang sudah Ibu berikan di minggu lalu. Jadi kuncinya teman-teman, dimanapun soalnya, teman-teman harus kembalikan kepada mol. Ya, kalau misalkan teman-teman tahu molnya berapa, teman-teman akan tahu yang lainnya. Jadi di sini kita coba bahas, misalnya Ibu ingin mencari mol, gitu ya. Kalau Ibu ingin mencari mol dari massa, maka rumusnya pakai yang bawah. Mol sama dengan massa per mR. Tapi kalau misalkan Ibu mau mencari massa dari mol, ini rumusnya yang atas. Ya. Yang harus teman-teman ingat, mungkin bisa jadi salah satunya aja. Misalnya mencari mol dari massa, kita pakai rumus ini. Kemudian mencari mol dari volume, kita pakai rumus yang ini. Mencari mol dari molaritas, itu pakai yang ini. Dan mencari mol dari jumlah partikel, itu pakai yang ini. Nah, nanti di soal ini akan diputar-putar guys. Yang penting teman-teman hafal 4 rumus ini. Nanti kita tinggal putar-puterin gitu ya, sesuai sama perhitungan kimianya. Putar-puterin. Astagfirullah. Ya, nah teman-teman di dalam mol ini ada konsep yang berkaitan erat, yaitu tentang MR. Atau kepanjangannya adalah massa molekul relatif. Jadi kalau teman-teman lihat di sistem periodik unsur itu ada AR ya. AR itu untuk satu unsur. Tapi kalau MR itu untuk beberapa unsur sesuai dengan senyawanya ya. Jadi kalau misalkan N sendirian namanya adalah ARN, tapi kalau N bergabung dengan unsur lain misalnya H ya, jadi NH3 berarti namanya adalah MR gitu. Ini yang akan kita gunakan. Ibu kasih contoh dulu sedikit. Oke, di sini. Jadi ini kita akan mencari tahu MR dari C6H12O6. Oke. Kita bisa lihat di sini teman-teman, kalau misalkan H-nya sendirian, C-nya juga sendirian, dan O-nya sendirian, namanya adalah AR. AR itu singkatan dari massa atom relatif. Tapi kalau misalkan dia udah bergabung nih, ada C, ada H, dan ada O, maka namanya adalah MR. Ya, jadi MR ini penjumlahan atau jumlah dari AR. Caranya gimana? Kita lihat di sini ada unsur dan ada pangkat, kalau di bawah namanya apa? Hilap Ibu. Iya, yang 6, 12, dan 6. Ya. Jadi di dalam suatu di dalam suatu rumus itu ada unsur dan ada angka-angka di bawahnya ini. Nah, angka-angka di bawah ini menunjukkan berapa banyak unsur dalam suatu senyawanya. Misalnya, kalau Ibu lihat di sini ada unsur C
ada unsur H, dan ada unsur O. Ya, C-nya jumlahnya ada 6, H-nya ada 12, dan O-nya ada 6. Oke. Nah, di soal ditanyakan MR-nya. Oke, kita lihat MR itu adalah tadi ya jumlah dari masing-masing AR. Jadi kita tinggal kalikan saja teman-teman. C-nya ada berapa nih jumlahnya? C-nya di dalam rumusnya ada 6. Tinggal dikalikan dengan AR dari C. AR C berapa? 12. Oke, mantap. 12. Kemudian ditambah dengan H. H-nya ada 12. Dikali ARH ada berapa, guys? ARH itu berapa? 1. Kita tinggal klik 1. Terus ditambah O-nya itu ada 6. ARO-nya berapa nih? 16. 16 gitu. Nah, kita tinggal hitung nih 6 kali 12 teh berapa ya? 72 ya? 72 ditambah 12 ditambah 6 kali 16, 6396. Gitu. Totalnya berapa teman-teman? 72 ditambah 12 ditambah 96. 180. Oke, terima kasih Nafisa, 180. Jadi MR-nya adalah 180. Gitu. Paham sampai sini atau ada yang ditanyakan dulu? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, sip. Coba Ibu lihat ekspresi teman-teman. Kita bisa clear ya, dan lanjut ke next slide. Oke, nah sekarang setelah tadi teman-teman mengetahui MR, MR itu akan kepakai ketika teman-teman mencari mol dari massa, ya. Jadi kalau misalkan volume atau dari jumlah partikel atau dari molaritas itu nggak perlu MR. Hanya yang massa aja nih, karena rumusnya mol sama dengan massa per MR. Jadi kita butuh MR-nya. Nah, sekarang di pertanyaan kedua, kita akan mencari, di sini coba nih, volume 0,5 mol gas nitrogen pada keadaan standar adalah berapa? Jadi di sini kita mencari, di soal ya, kita mencari volumenya ada berapa. Tinggal kita lihat teman-teman dari rumusnya. Oke, di sini sudah diketahui ada 0,5 mol gas nitrogen. Jadi kalau Ibu tulis diketahui nih, kita punya mol N2 itu adalah 0,5 mol. Oke. Nah, yang ditanyanya adalah volumenya. Kalau misalkan N2-nya ada 0,5 mol, berapa sih volumenya? Kira-kira pakai rumus yang mana, teman-teman? ISTP sama dengan 22,4 N. Ya, mantap. Thank you, Tita. Jadi, teman-teman lihat di sini yang ditanyanya adalah yang volume. Berarti teman-teman menggunakan rumus yang volume. Yang ini ya. Tinggal kita lihat nih, mau mencari mol atau mau mencari volume. Pertanyaannya mencari volume. Berarti teman-teman tinggal pakai rumus yang ini. Volume sama dengan 22,4 dikali dengan N. Berarti 22,4 dikali berapa, teman-teman? 0, ya benar. 0,5. Jadi berapa? 22,4 dikali 0,5. 11,2 liter. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi balik lagi sebetulnya karena stoikiometri itu tentang perhitungan kimia, jadi teman-teman ya belajarnya tentang ngitung-ngitung. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu molnya, teman-teman akan jauh lebih gampang untuk mencari yang lain. Ada pertanyaan dulu?
Tidak? Oke. Sip, kita lanjut. Jadi masih punya waktu 15 menit ya untuk Zoom. Oke, di sini ini adalah pertanyaan yang kedua. Tentukan mol dari 2,8 gram CO dengan ARC-nya 12 dan O-nya ada 16. Coba teman-teman kerjakan dulu 2 menit boleh. Silahkan cari rumusnya apa, yang ditanyakan apa, jawabannya berapa. Nanti kita coba bahas ya. Yeah, miss, why? Connection. Oh, I think I have a lot of quota, miss. Miss. Di sini, miss, atau mau di mana? Ya, yeah, but. Oh, but it's like this again. Oh my God, this is my Oke, teman-teman gimana? Sudah selesai? Alicia, Nafisa, Tita, Alda, Iqbal, oke, Sultan, Lamis, Aditya, Zahran, Zain. Zain, gimana Zain? Sudah dikerjakan? Masih belum dapat jawabannya, Bu. Oke, gimana tuh? Bisa sharing? Itu dia bikin ke kilogram dulu. Nggak usah, gram aja. Oh iya, wait. Oke, coba yang teman-teman yang lain boleh kerjakan ya sampai menemukan jawabannya, Insya Allah. Ibu perlu make sure teman-teman bisa konsep mol ini karena khawatir nanti teman-teman jadi sulit untuk mengerjakan di next levelnya. Oke, coba. Ibu mau memanggil seseorang untuk menjelaskan. Iqbal? Iya, Bu. Oke, Iqbal boleh bantu kita semua untuk mengerjakan soal ini, Iqbal? Boleh. Oke. Tapi saya belum tentu bisa, Bu. Belum paham. Yap, kita coba. Dimulai dari yang diketahuinya apa, ditanya apa, dan rumusnya apa, Iqbal. Boleh, Bal? Ibu yang tulis. Apa ya tadi? Bentar, Bu. Agak lupa. Represi dulu. Coba kita kerjain di sini bareng-bareng. Diketahuinya apa, Bal, di dalam soal ini? Diketahui. Bentar, Bu. Ada apa aja? Ini teh pakai yang mana, Bu, ininya? Rumusnya teh. Berarti apa namanya? Pakai rumus yang mana itu kita coba nanti dulu di step ketiga. Sekarang kita coba tulis dulu kira-kira apa aja nih yang diketahui di dalam soal. Coba, Bal. Yang diketahui mah ininya, Bu. Yang atas teh itu. Ya, ini apa Molnya. coba? Tentukan mol dari 2,8 gram. Berarti 2,8 gram CO ini apanya nih, Bal? Masanya, volumenya, atau apanya? Masa, Bu? Ya, oke. Sip. Berarti kita tahu ada massa CO. Ada berapa nih, Bal, massanya? 2,8. Oke, mantap. 2,8 gram.
Kemudian di sini ada CO dan ada massa. Berarti kita pakai rumus yang mana nih, Iqbal? CO sama massa. Kita di sini ada massa CO, berarti kita pakai rumus yang mana? Kalau kita lihat dari gambar Yang ini yuk, yang hijau. yang hijau, yang ini? Iya, kayaknya. Benar gak, Bu? Yang ini bukan? Iya. Oke, sip. Betul ya, kita gunakan yang ini. Rumus yang Ibu lingkari dengan warna merah. Oke, Ibu mau tanya, yang ditanyakan apa Iqbal? Kok Ibu pabaliut dari tadi ngomong astagfirullah. Yang ditanyakan N bukan? Oke, N. N itu apa? NT apa ya? Mol. Ya, that's right. Mol. Jadi yang ditanyakan adalah mol. Oke, sekarang kita coba jawab. Tadi Iqbal sudah menentukan ya, kita menggunakan rumus yang atas. Yang dibuletin warna merah. Kira-kira menurut Iqbal, kita pakai rumus yang mana? Yang M sama dengan N dikali MR atau M sama dengan M dibagi MR? Yang mana ya? Coba. Lihat yang ditanyain. Yang bawah, Bu. Good, mantap. Kita pakai rumus yang bawah. Jadi kita tulis mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Oke, massanya sudah ada, MR-nya belum. Kira-kira cara menentukan MR-nya gimana, Iqbal? Oh, ini yang ARC dulu, Bu. Cari ARC. Mantap. Terus? Sama RO. Benar, Bu? Oke, betul. Tapi kita perlu lihat dulu, di dalam CO, C-nya ada berapa? 1. Oke, 1 dikali ARC-nya berapa? 12. Oke, mantap. Ditambah jumlah atom O ada berapa? 1 juga. Oke. Sama 16. Oke. Kali 16. Jadi MrCO-nya berapa? Nih, deketin aja. Oh. Oke, sip. 28. 12 ditambah 16. Oke, sip. 28. Nah, barulah kita udah nemu nih teman-teman. Masanya tadi udah diketahui ya Iqbal ya. Dan MR-nya udah dicari 28. Tinggal kita masukin. Masanya tadi 2,8 dibagi berapa Iqbal? 28. Oke, mantap. Dibagi dengan 28. 28. Jadi jawabannya berapa? 2,8 dibagi 28? Berapa ya? 2,8 dibagi 28. Kalau teman-teman nggak ada kalkulator, 2,8 itu sama kayak 28 per 10. Berarti 28 per 10 dikali 1 per 28. 1 dibagi 10 berapa teman-teman? 0,1. Ya, mantap. 0,1 mol. Jadi jawabannya 0,1 mol. Gitu teman-teman. Gimana? Makasih Iqbal sudah membantu kita semua. Ada yang mau ditanyakan? Aku Febri. Gimana Ica? Oh cukup, oke sip. Nah ini teman-teman baru konsep awal aja atau prasyarat ya. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi, cari soal sebanyak-banyaknya di internet dan coba praktik. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kesulitan boleh japri Ibu. Nah yang selanjutnya ini ada latihan nih yang harus teman-teman kerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Ibu ingin berkelompok ya teman-teman. Jadi Ibu akan bagi kelompoknya. Di sini ada 12 orang, berarti Ibu bagi 4. Jadi satu kelompok ada 3 orang. Dan nanti silahkan kirimkan di LMS hasilnya. Ya. Kira-kira berapa menit nih teman-teman mengerjakannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu bukannya di LMST ada tugas juga ya? Yap, ada. Jadi kalau ini tugasnya cuma latihan sekarang aja. Kalau tugas di LMS, itu nanti yang di Google Form. Ntar terakhir, Alda.
Jadi nanti sekalian aja uploadnya gitu. Gimana teman-teman? Ibu bagi ya? Oke. 4 kelompok insya Allah. Silahkan kerjakan ini. Ini lebih sederhana, jadi Ibu yakin teman-teman bisa mengerjakannya langsung sekarang. Ibu coba breakout room dulu. Jadi 4 kelompok dan silakan teman-teman apa tuh namanya? Langsung ke breakout room untuk diskusi masalah ini. Oke, silakan teman-teman masuk. And there are 30 short dialogues and 30 questions. So one dialogue or one question. Long conversation. Like one to one. So in this long conversation, one conversation usually followed by multiple questions. Example, like 4 or 5 questions, because there will be only 2